Dan pemirsa, untuk membahas tentang apa langkah pemerintah selanjutnya setelah pembubaran Petral, bersama kami di studio sudah hadir saat ini staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Said Didu. Selamat malam Pak Said Didu. Malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Econ Outlook. Baik, pertama-tama keputusan pembubaran Petral ini kan sudah diumumkan oleh Menteri BUMN Rini Sumarno. Seperti apa sebenarnya koordinasi yang sudah berlangsung antara Kementerian SDM dan juga BUMN? Saya pikir koordinasinya baik formal maupun informal berlangsung, dan koordinasi ini tidak terlalu signifikan karena Sudirman Said adalah bekas pimpinan ISC sebelum diberhentikan. Sebelum diberhentikan tahun 2009. Jadi beliau tahu persis bahwa ISC ini akan berfungsi baik untuk proses pengadaan crude dan BBM bagi Pertamina dan akan menunjukkan efisiensi. Nah ISC ini kan baru dihidupkan kembali tahun 2014 gitu ya, artinya sudah berjalan selama 1 tahun terakhir. Apakah memang cukup gitu untuk memutuskan bahwa memang sudah saatnya Petral dibubarkan dengan keberadaan ISC? Mari kita baca bahwa ini pembubaran Petral adalah simbol politik dan publik pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan bahwa saya ingin memperbaiki tata kelola pengadaan BBM dan crude untuk bangsa ini lewat Pertamina. Itu simbolnya. Dan ini sebenarnya ide lama tahun 2006 mulai, dan 2007 ISC didirikan dan Sudirman Said sebagai pimpinan ISC dan beroperasi sampai 2009. Pada saat 2009 sudah diinikan bahwa akan dibubarkanlah Petral. Tapi yang terjadi adalah membubarkan ISC. Membubarkan ISC sehingga Petral hidup kembali secara full. Kemudian 2013 terjadi tekanan yang sangat tinggi bahwa harga BBM kita mahal karena proses pengadaannya tidak efisien. Tekanan sangat tinggi sehingga muncullah tekanan kepada Pertamina agar melakukan pengadaan langsung. Nah, mulailah Bukarin saat itu mulai 2014 menghidupkan kembali pengadaan langsung, tidak menyebutkan ISC. Tidak menyebutkan ISC, tapi sebenarnya peran itu dimainkan oleh ISC atau tidak? Nah, diperankan orang-orangnya sama, ISC, maksudnya unitnya sama melakukan itu, dan dicoba terus, ternyata peran Petral itu bisa dilakukan oleh ISC dan lebih efisien. Sehingga dengan keyakinan itu, Pertamina menyatakan, oke, bubarkan Petral, pengadaan crude dan BBM diadakan langsung ke Pertamina. Dengan pembubaran Petral ini kan Dirut Pertamina juga mengatakan akan digantikan dengan anak usaha baru bernama Pertamina Energy Services. Apa yang membedakan Petral dengan ini kan juga ada anak usaha baru lagi PES gitu. Apa yang membedakan kedua perusahaan ini? Jadi dulu Petral itu ada 2 fungsi yang dilakukan Petral. Satu sebagai trader dan kedua adalah pintu pengadaan Pertamina. Nah, sekarang dibagi 2. Pertamina harus punya tetap trader yang namanya PES. Tapi tidak harus lagi bahwa semua pengadaan crude dan BBM melalui PES. Pengadaan BBM dilakukan oleh ISC. ISC ini adalah unit Pertamina dari pengadaan langsung. Nah, yang bisa mensuplai kepada Pertamina ke ISC untuk Pertamina bisa produsen langsung, bisa trader dan bisa PES sebagai tradernya Pertamina. Nah, PES ini harus ada karena penjualan crude dan BBM di dunia itu tidak semua produsen mau menjual langsung kepada konsumen atau pengguna. Dia maunya biasanya lewat trader. Jadi PES ini adalah unit usaha bisnis Pertamina yang membeli dan menjual produk Pertamina. Karena Pertamina kan juga menghasilkan oli, menghasilkan crude yang boleh dijual. Jadi PES ini adalah trader murni Pertamina. Dan bisa menjual ke induknya, bisa juga menjual ke perusahaan minyak lain atau negara lain. Iya, tapi apa yang benar-benar membedakan antara Petral dengan PES ini? PES adalah trader murni yang bukan supplier Pertamina. Jadi PES bukan satu-satunya supplier Pertamina. Dulu adalah Petral adalah satu-satunya supplier Pertamina. Jadi trader datang ke Petral, bukan datang ke Pertamina. Produsen datang ke Petral, nanti Petral yang jual ke Pertamina. Itu bedanya. Sehingga sering saya katakan dulu, Petral itu ibarat kolam oli berisi belut berbisa. Nah, karena terbukti banyak sekali orang kalau mencoba membubarkan Petral, itu pasti kesengat oleh belut berbisa ini. Nah, ingat Dahlan Iskan dengan semangat yang membubarkan Petral, habis itu kemungkinan melihat belutnya agak kendor lagi. Nah, pada saat dulu Ari Sumarno sama Sudirman Said mendirikan ini, malah dia
harus berhenti dari Pertamina. Nah, jadi ada keberanian sekarang menunjukkan, kolam itu aku mau tutup. Oke, tapi apa jaminannya belut berbisa itu sudah tidak ada lagi di PES begitu? Artinya kemudian ada juga yang mempertanyakan apa jangan-jangan ini cuma ganti baju saja, toh organisasinya masih tetap ada begitu? Saya begini, itu pertanyaan yang sangat lumrah, tapi beginilah. Sekarang pengadaan langsung ke Pertamina, sehingga pengadaan itu betul-betul bisa diaudit investigasi. Karena di Pertamina adalah berbadan hukum Indonesia. Dulu pengadaan oleh Petral yang berbadan hukum di Hong Kong. Badan hukum Hong Kong. Jadi Petral itu perusahaan Hong Kong. Ya. Nah, sehingga kalau mau diaudit investigasi tidak bisa ketemu apapun yang terjadi di sana. Karena tidak boleh audit investigasi, dia hanya general audit. General audit tidak pernah bisa menemukan apakah terjadi markup, apakah terjadi kong kali kong, itu nggak bisa. Oke. Nah kalau PES berbeda, PES jadi bisa. nanti bisa diaudit Bisa. gitu ya, untuk Bukan. menjamin transparansi. ISG. PES adakan supplier ke ISG. Oke. PES trader murni. Jadi nanti ketahuan harga belinya berapa Bisa. di PS lewat ISG ini Pak ya? Nah bisa, kan kita nggak pernah tahu kenapa harus kontrak 6 bulan, kenapa ada yang 8 bulan, kenapa yang ada setahun, kenapa hanya harga beli sekali beli, kita nggak pernah Itu tahu. yang terjadi di Petral saat ini ya? Itu bisa terjadi, tidak ada. Nah, tapi kalau nanti kan bisa diaudit kenapa beli begini, kenapa beli begini. Oke, baik, kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini. Saat lagi pemirsa tetaplah bersama kami, perbincangan tentang masa depan Petral akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Anda masih menyaksikan Ikonaut, langsung saja kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Said Didu. Oke, kedepannya seperti apa nih aset dari Petral? Apakah juga orang-orang yang saat ini bekerja di Petral akan juga nanti secara otomatis masuk ke dalam PES? Karena kan Pak Said bilang untuk trading dari minyak ini harus sudah kenal orang itu, tidak mau mengenal dengan tidak mau menjual minyak dari dengan orang yang tidak dikenal. Jadi Petral ini kan ada menyatakan kenapa dibubarkan, kan sudah ompong. Ya kan ada kan pernyataan itu. Ini ompong tapi sangat berkuasa terhadap PES. Jadi kalau nggak dibubarkan, maka PES tetap menginduk kepada Petral. Sehingga tidak bisa diaudit, karena kita mau merubah PES menginduknya ke Pertamina, bukan kepada perusahaan Hong Kong. Perusahaan Hong Kong. Nah, aset ini kan trader, Pak, Mbak. Nggak kecil kok asetnya itu. Bagi Pertamina itu peanut. Perlu diaudit nggak Pak? Karena kan sekarang ada yang bilang harus diaudit dulu untuk jelas asetnya dan apa saja tiap sih bulan, sebenarnya? tiap tahun itu diaudit. Ada diaudit, ada lengkap, dan itu selalu the big four auditor internasional yang mengaudit. Udah siap semua. Yang selalu rumit adalah kalau ini kenapa lama? Karena pasti auditor Hong Kong akan bertanya, siapa tahu ada utangnya, ada macam-macam, ada PHK yang tidak dibayar dan seterusnya. Itu kan yang agak lama. Itulah kenapa Bu Rini, Menteri BUMN, menyatakan akan diselesaikan secara hukum dulu, karena membubarkan perusahaan di negara lain itu harus ada keputusan dari pemerintahnya. Oke, silakan bubarkan, tidak ada lagi beban Anda di negaraku. Nah, tapi termasuk kalau yang nasib PES, karyawannya pindahin aja ke PES. Loh, jadi orangnya akan sama juga. Enggak, dan logikanya kan PES juga yang beroperasi selama ini. Itu nggak nyampe 10 orang lah, itu udah Batari ke Jakarta selesai. Oke, nggak nyampe 10 orang, tapi gajinya besar-besar loh Pak. Bahkan dirut dari Petral saja katanya, kata Faisal Basri, lebih besar dari dirut induk perusahaannya Pertamina. Itu juga saya kaget. Dan saya melihat benar bahwa memang kadang-kadang orang-orang Petral itu selalu nasibnya bagus, dah gajinya tinggi, jabatannya naik gitu. Tapi Pak, dengan pembubaran Petral ini artinya kemudian kalau dengan tahapan selanjutnya akan dibubarkan, kemudian aset dan karyawan juga akan dialihkan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya keuntungan terbesarnya apa Pak? Artinya kalau kita bicara mengenai penghematan gitu yang bisa dihasilkan. Keuntungan terbesar adalah proses pengadaan crude dan BBM menjadi transparan, bisa diaudit, dan pasti mempersempit ruang untuk melakukan markup, apalagi kong kali kong. Oke. Ada hitung-hitungannya Pak? Ya, berapa yang bisa dihemat? Saya pikir saya nggak bisa mengangkat, tapi kan kemarin kita menyatakan bahwa 20 juta dolar udah bisa dihemat. Karena yang kedua ya margin, Pak, kan margin kan direct kan minimal mengurangi margin dong. Kalau mengambil masing-masing 10%, maka margin berarti bisa lebih murah 10%. Jadi satu adalah markup sulit terjadi, kong kali kong bisa sulit terjadi. Yang ketiga adalah margin berlangsung hanya sekali lompat. Oke, singkat saja Pak Said, jadi kapan Petral bisa dibubarkan? Saya pikir sangat tergantung. Singapura dan Hong Kong menyatakan secara hukum Anda sudah bisa bubar. Karena itu kendalanya, yang lain itu nggak ada kendala. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak Said Didu telah bergabung bersama kami di Ikonaut. Selamat malam. Selamat malam Pak.